Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Welacen. Saudara, bencana tanah longsor terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis malam. Sebanyak 16 rumah warga di 2 dusun tertimbun material longsor. 2 orang ditemukan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan diduga masih ada 21 warga lainnya yang masih hilang. Saudara, sebanyak 16 rumah di Dusun Tarukan, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah tertimbun tanah longsor Kamis malam. 2 orang warga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 21 warga lainnya diduga masih hilang. Tim SAR gabungan BPBD Kabupaten Cilacap Kamis malam melakukan pencarian korban yang diduga tertimbun dengan peralatan sederhana. Karena tidak memungkinkan, upaya pencarian kemudian dihentikan sementara saat tengah malam. Dan pencarian korban yang diduga masih tertimbun akan dilakukan pagi hari dengan menggunakan alat berat. Prihatin ya atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di malam ini. Data yang ada di kita ada sekitar 16 rumah yang tertimbun, termasuk warganya 30 orang yang tertimbun, tapi alhamdulillah sudah bisa terangkat 6 orang, 5 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Jadi prediksi kami ini datanya juga masih dinamis. Prediksi kami malam ini masih ada sekitar 24 orang berarti yang tertimbun di longsoran ini di 2 dusun, yaitu dusun Tarukahan sama dusun Cibuyut ya, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang. Saya tadi sudah lapor langsung ke Pak Bupati terkait dengan kejadian ini dan beliau memerintahkan kepada kami untuk melakukan upaya maksimal. Saudara, melalui Zoom telah tergabung bersama kami pengamat tata kota Yayat Supriyatna. Selamat siang Pak Yayat. Selamat siang Mbak Wela. Ya Pak Yayat, longsor di Majenang ini kan sejauh ini masih ada 21 orang yang masih dinyatakan hilang. Sebenarnya apa sih Pak penyebab longsor yang terjadi? Sebetulnya penyebab longsor yang terjadi itu ada 4 indikator yang bisa kita ukur. Pertama, 1, kita harus pahami tentang struktur tanahnya. Baik. Kita harus tahu bahwa kondisi tanah di sana itu lebih dominan tanah liat atau tanah pasir. Jadi ada jenis-jenis tanah tertentu yang sangat rentan sekali kalau dia mengalami tekanan karena intensitas curah hujan. Jadi otomatis tanah yang memang tanah yang labil itu sangat mudah terganggu ketika ekosistemnya berubah karena ada tekanan bentang alami lainnya. Jadi misalnya kalau tanahnya kalau lihat contoh yang terjadi di Cilacap ini memang mengarah ke arah tanah. Tapi saya kira nanti tinggal bagaimana penyidikan terhadap kondisi tanah yang ada di sana. Kemudian juga yang sangat menarik tadi betul dari BMKG bahwa sebelum peristiwa ini terjadi itu ada intensitas curah hujan yang sangat tinggi dengan durasi waktu yang sangat panjang. Nah ini menarik loh. Mengapa hujan itu punya pengaruh besar terhadap kekuatan atau struktur tanahnya? Pertama, 1, hujan itu kalau dalam intensitas yang cukup panjang dengan durasi yang cukup intensitas dan durasi yang cukup panjang, tanah bisa mengalami kejenuhan. Tanah jenuh itu artinya dia sudah tidak mampu lagi menyimpan air ya, kedap air itu udah tidak kuat ya. Itu tanah-tanah yang jenuh air sudah tidak mampu. Akhirnya apa yang terjadi? Tanah itu mengalami kejenuhan dan dia kehilangan kekuatan. Jadi sekali lagi kita harus memahami pada konteks permasalahannya bahwa tanah pun jika terus-menerus mengalami tekanan dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, suatu titik dia akan mengalami kejenuhan. Dan kejenuhan inilah yang sangat berpengaruh kepada ketahanan dan kekuatannya. Jadi tanah itu seperti lepas karena kehilangan kekuatan begitu. Kemudian juga ada masalah yang tadi kalau kita lihat di lokasi, ini kan kemiringan tanah. Jadi kemiringan tanah yang curam ya, kita akui bahwa perlu seperti lebih hati-hati pada masyarakat yang tinggal di wilayah perbukitan dengan kemiringan yang cukup curam ya. Karena nanti ada faktor kestabilan tanah pun akan mudah terpengaruh ketika faktor pengiraan. Nah di dalam peta rencana tata ruang itu biasanya sudah dikeluarkan zonasi wilayah rawan bencana. Nah pertanyaannya kan apakah setiap daerah punya peta zonasi rawan bencana? Tidak. Jadi kalau misalnya peta zonasi rawan bencana ini ada, itu bisa dikonfirmasi pada saat kondisi seperti cuaca yang sedang
musim hujan sedang puncak-puncaknya. Ini bisa terjadi di mana saja ya, karena faktor kemiringan itu adalah faktor yang dominan terkait mudahnya terjadi bahaya longsor. Kemudian juga ada yang menarik ya, sebetulnya ini perlu catatan. Kita selalu mendorong supaya banyak dilakukan penghijauan. Jadi ada potensi tanah itu longsor karena vegetasinya hilang berkurang. Kita ketahui bahwa dia hutan itu kemampuan untuk menahan airnya tinggi, ya. Ya. Runoff itu bisa ditahan langsung misalnya. Tapi kalau misalnya vegetasinya kurang, terus tidak ada pepohonan, otomatis akar pun tidak mampu lagi untuk menahan tanah itu. Jadi ada faktor-faktor yang harus kita antisipasi bahwa tidak hanya satu faktor hujan, tapi juga ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya longsor di berbagai tempat. Baik, Pak Yayat, bagaimana sih seharusnya peringatan dini daerah rawan longsor itu terjadi? Karena kita tahu kan ini untuk intensitas hujan 3 hari terakhir ini juga tinggi gitu Pak ya? Ya, kita sebetulnya dulu pernah mengkonfirmasi, ini mohon maaf nih ya, bahwa ilmu langit kita udah cukup canggih lah. BMKG itu sudah sangat bagus. Menginformasikan bahkan di aplikasi kita, di HP kita itu, kalau kita membuka tentang cuaca, itu ketahuan sebetulnya. Potensi curah hujan akan terjadi ya pada satu daerah dengan intensitas tinggi atau rendah. Cuman yang menjadi catatan kelemahan kita adalah sejauh mana informasi ini dipergunakan dan dimanfaatkan oleh setiap daerah, khususnya oleh para kepala daerah. Nah, kelemahan kita adalah informasi yang sudah cukup baik ini dalam konteks pengawasan atau early warning system itu tidak berjalan karena ya orang menganggap bahwa seakan-akan bencana itu ya musibah yang kita tidak dapat tolak ya. Tapi kalau kita pahami ini, bagaimana yang diinformasikan oleh BMKG tentang adanya potensi curah hujan yang akan tinggi pada satu daerah, itu ditindaklanjuti dengan peringatan atau early warning system atau himbauan kepada masyarakat yang ada di wilayah yang kemungkinan besar terkena curah hujan tinggi. Tetapi yang menjadi masalah untuk di wilayah zonasi perkotaan, no problem lah. Tapi yang agak sedikit bermasalah yaitu di wilayah pedesaan. Seperti tadi kalau wilayah ini agak sedikit di wilayah pedesaan, hutan, atau di wilayah pegunungan, yang mungkin sama sekali informasi ini tidak tersampaikan. Jadi saya kira melalui media sosial atau media resmi, televisi dan sebagainya, informasi ini bisa di-cover melalui pemberitaan yang terus-menerus. Kita maklumilah di beberapa negara-negara yang sudah maju itu ada laporan khusus tentang kondisi cuaca dan potensi yang bisa terjadi akibat curah hujan besar itu pada daerah-daerah tertentu. Jadi kelihatannya sekarang memang sebaiknya kita menyarankan berita-berita tentang kondisi cuaca itu harus lebih sering disuarakan melalui pemberitaan pada jam-jam tertentu untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan bagaimana mengantisipasinya. Karena ingat, di bulan-bulan ke depan, bulan November, bulan Desember, Januari sampai Februari, bahkan bulan Maret, itu potensi curah hujan masih cukup tinggi. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita bagaimana informasi yang baik yang sudah dimiliki oleh BMKG itu bisa terupdate dan tersosialisasi sehingga bisa diantisipasi. Ingat bahwa masalahnya bukan hanya pada longsor, tapi juga pada bencana banjir yang kemungkinan besar bisa saja terjadi di berbagai tempat. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lah ketika kita mengantisipasi curah hujan yang semakin meningkat di bulan-bulan ke depan. Baik, berarti menurut Pak Yayat, apakah sebetulnya seharusnya bencana ini bisa diantisipasi Pak? Kalau misalnya informasi dari BMKG tadi yang sudah cukup canggih itu bisa disampaikan lebih awal dan juga Pemdanya bergerak lebih aktif, lebih cepat seperti itu Pak. Nah, sekarang sebetulnya tadi seperti saya katakan di awal, ada kita berbicara tentang mitigasi bencana, ada peta kerentanan bencana. Nah, di dalam tata ruang sebetulnya, di dalam pola ruang itu ada sebetulnya arah zonasi permukiman dan zonasi yang memang dilarang untuk permukiman. Jadi misalnya di warna merah itu sebetulnya hati-hati di daerah ini. Nah, itu sebetulnya sudah ada. Cuman kita tidak bisa mencegah ketika masyarakat memang butuh pertanian, tempat tinggal. Nah, itu yang terjadi memang pengawasannya masih agak lemah dalam hal ini. Baik.
Berarti dilihat memang seharusnya ada zonasi-zonasi seperti permukiman, pertanian itu yang seharusnya itu juga ada Ya. aturannya, Pak ya? Ya, betul. Dan kedua nanti memang kita akan tahu tadi seperti saya katakan tadi tentang peta kemiringan, kelerengannya, ya kan. Sebetulnya kalau misalnya informasi itu, saya yakin semua tata ruang di daerah itu sudah punya tentang persoalan yang terkait dengan kebencanaan. Yang perlu kita lakukan adalah aspek mitigasi. Yang perlu juga disosialisasikan adalah sebaiknya kita tidak bertempat tinggal di zona yang rawan bencana, sehingga potensi ketika ada tekanan dari aspek intensitas curah hujan tinggi itu bisa kita siasati sehingga pencegahan di awal itu bisa dilakukan. Ini terjadi lokasinya itu di belakang bukit gitu Pak ya, seharusnya ini bisa lebih awal diantisipasi seperti itu. Ya, kita pengalaman bertahun-tahun di beberapa kasus kebencanaan yang terkait dengan longsor maupun banjir itu rata-rata di wilayah yang punya potensi curah hujan tinggi, wilayah perbukitan dengan tingkat intensitas kebencanaan cukup tinggi. Nah, ini sebetulnya dari apa yang kita pernah alami ya, dan kita siasati ke depan itu biasanya sudah sering terjadi di tempat-tempat seperti itu. Jadi yang perlu kita ingatkan bagaimana setiap kepala daerah sudah bisa membaca kondisi ini untuk dijadikan sebagai cara kita untuk mencegah peristiwa tidak terulang.